Yusril Iza Mahendra mengikuti fit and proper test calon gubernur DKI Jakarta di DPD Partai Gerindra DKI pada sore tadi. Yusril optimistis mampu melawan elektabilitas petahana Basuki Cahayapurnama. Yusril mengaku tidak memiliki persiapan khusus dalam mengikuti tes yang diadakan Partai Demokrat ini. Bahkan Yusril juga belum menuliskan visi misi dan program jika ia terpilih sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Namun Yusril optimistis dengan pengalaman birokrasi dan politik yang dimilikinya, ia dapat melalui tes dengan baik dan mendapat dukungan dari Partai Demokrat untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia juga menegaskan dapat memanfaatkan elektabilitas petahana Basuki Cahayapurnama yang saat ini sedang menurun. Hari ini merupakan hari terakhir penjaringan bakal calon gubernur DPD Partai Demokrat DKI Jakarta. Selain Yusril, Partai Demokrat juga melakukan tes kepada dua calon lainnya, yakni Bim Benyamin dan Muhammad Idrus. Saya belum tahu apa yang akan ditanyakan oleh para panelis pada kesempatan ini. Tapi ya, apapun yang mereka tanya tentu akan saya jawab dan akan saya jelaskan. Mudah-mudahan dapat memuaskan mereka yang ingin bertanya. Selain Partai Demokrat, partai lain juga melakukan fit and proper test terhadap bakal calon gubernur DKI Jakarta 2017. Sejumlah nama bermunculan untuk diusung oleh partai politik. Namun nama Ahok masih menjadi kandidat kuat dalam bursa calon gubernur DKI 2017. Geliat kontestasi dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta mulai terasa. Nama kandidat calon gubernur dari perseorangan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dinilai masih menjadi kandidat kuat dalam bursa pemilihan gubernur DKI. Hingga saat ini teman Ahok telah mengumpulkan lebih dari 800.000 KTP sebagai modal dukungan Ahok dan pasangannya, Heru Budi Hartono, melaju dalam pemilihan gubernur DKI 2017. Popularitas dan elektabilitas Ahok yang tinggi ini bahkan membuat dirinya tetap memuncaki hasil survei internal PD Perjuangan. Namun Ahok menanggapi dingin hasil survei tersebut. Saya sama orang PDIP selalu komunikasi. Apalah, kan pemilihan tanggal 15. Saya mah nggak muluk-muluk lah. Nyaris kalah juga udah bagus. Tak mau kalah dengan Ahok, partai-partai politik juga mulai menjaring nama-nama yang layak menjadi kandidat calon gubernur DKI. 11 Mei lalu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga menggelar tes penjaringan bakal calon gubernur DKI Jakarta. Fit and proper test ini diikuti setidaknya 26 orang. Namun hingga saat ini belum diketahui apa hasil uji kepatutan dan kelayakan partai berlambang kepala banteng ini. Selain dua partai politik di atas, Partai Gerindra sudah lebih dulu melakukan penjaringan bakal calon gubernur DKI Jakarta dan mengerucut pada 3 nama. Yang sedang kita godok ya, dari birokrasi ada Pak Sekda, Pak Syaifullah dan lain-lain. Kalau dari internal sendiri dari kader kita kan punya kader, itu ada Sandi Uno kan itu sebagai wakil sebagai Dewan Pembina di Partai Gerindra. Tentu semua partai berharap kader-kader terbaiknya bisa menjadi calon dan bisa menang dalam pilkada atau pileg dan lain sebagainya. Sesuai tahapan, Komisi Pemilihan Umum akan membuka pendaftaran bagi calon gubernur DKI baik dari partai politik maupun perseorangan pada akhir Agustus mendatang. Tim Liputan Metro TV. Hari Kebangkitan Nasional dimaknai sebagai pernyataan perang terhadap kemiskinan oleh pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Sementara ratusan siswa sekolah menengah atas Untak Surabaya, Jawa Timur memperingati Hari Kebangkitan Nasional dengan menulis pesan tentang kebangkitan nasional. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada hari ini, 20 Mei 2016, jajaran SKPD Pemprov DKI Jakarta menggelar upacara yang dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Upacara ini diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS, aparat TNI, Polri, dan Satpol PP, serta siswa-siswi SMA di Jakarta, serta sejumlah pejabat DKI Jakarta. Usai memimpin upacara, Gubernur Basuki Cahayapurnama menyatakan tantangan terbesar dalam mewujudkan cita-cita kebangkitan nasional di Jakarta adalah memberantas kemiskinan yang disebabkan oleh mafia serta oknum perampas hak rakyat. Ahok meminta agar jajaran aparatur negara serta SKPD ikut serta mewujudkan cita-cita tersebut.
Sementara peringatan Hari Kebangkitan Nasional diperingati ratusan siswa sekolah menengah atas Untak Surabaya dengan menulis pesan tentang kebangkitan nasional. Hari Kebangkitan Nasional diharapkan mampu menumbuhkan semangat siswa dalam kegiatan belajar serta pemikiran seperti para pejuang bangsa. Selain menuliskan pesan, sejumlah siswa juga membacakan puisi dan pidato kebangkitan nasional. Insiden salah masuk terminal di Bandara Internasional kembali terulang. 48 penumpang penerbangan internasional AirAsia salah masuk terminal domestik di Bandara Ngurah Rai, Bali. Sanksi tegas akhirnya diberikan pihak Kemenhub. Kemenhub tegas memberikan hukuman kepada Lion Air dan AirAsia atas insiden salah masuk terminal di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai. Terjadinya dua insiden salah masuk terminal dalam sepekan ini dirasa sangat fatal dan harus dikenakan sanksi. Pihak imigrasi Bandara Ngurah Rai, Bali bahkan menegaskan apa yang dialami maskapai AirAsia sangat fatal dan membahayakan negara. Kecerobohan AirAsia ini tidak bisa ditolerir. Karena saya takut ini bukan untuk yang pertama kali terjadi. Membahayakan sekali. Karena ini perbatasan imajiner Indonesia itu kan ada di dalam ini. Sudah di dalam ini Bali ini. Tanggal 16 Mei 2016 malam, sebanyak 48 penumpang AirAsia penerbangan KZ509 dari Singapura salah masuk ke terminal domestik dari yang semestinya masuk ke terminal internasional. Dari 48 penumpang yang sempat turun, ada satu penumpang asal Selandia Baru yang ternyata sempat keluar dari terminal dan bandara. Meski sempat lolos pemeriksaan, penumpang tersebut kembali melapor ke imigrasi Ngurah Rai. Sebelumnya pada tanggal 10 Mei 2016, sebanyak 47 penumpang Lion Air penerbangan JT161 dari Singapura juga salah masuk terminal domestik. Tim Liputan, Metro TV. Terpilihnya Setia Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar secara tidak langsung mengubah struktur kepengurusan di fraksi Golkar di parlemen. Rekan kami Mila Amalia akan melaporkan langsung dari gedung parlemen. Mila, apa saja perubahan yang terjadi di alat kelengkapan Dewan setelah Setia Novanto mundur sebagai Ketua Fraksi Golkar? Ya Robert, tentunya akan ada perubahan atau rotasi bagi anggota fraksi Partai Golkar di alat kelengkapan Dewan DPR setelah Setia Novanto ini berencana untuk mengundurkan diri dari Ketua Fraksi Partai Golkar. Terlebih dirinya sudah dilantik sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar hasil Munaslup 2016 yang dilaksanakan di Bali pada Selasa pekan ini. Namun tadi saat kami mengkonfirmasi kepada Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar, Firman Subagio ini mengatakan bahwa belum ada pembahasan siapa saja yang akan dirotasi di alat kelengkapan Dewan di DPR ini, karena memang hingga saat ini Partai Golkar masih fokus untuk mencari nama-nama siapa yang akan menggantikan Setia Novanto sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar. Saat kami tadi menanyakan kepada Firman siapa kira-kira kader Partai Golkar ini yang memenuhi persyaratan untuk menduduki kursi ketua fraksi ini, tadi Firman menjawab bahwa mencuat kedua nama, yaitu Rumkono dan juga Aziz Syamsuddin yang akan mengisi jabatan sebagai ketua fraksi. Alasannya ini karena Rumkono merupakan seorang politikus senior Partai Golkar, sedangkan Aziz Syamsuddin yang saat ini menjabat sebagai sekretaris fraksi ini merupakan pemegang suara ketiga terbanyak setelah Setia Novanto dan juga Ade Komarudin di dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar yang dilaksanakan di Munaslup atau ditentukan di Munaslup Bali ini. Dan selain itu juga alasan lainnya adalah di antara kedua ini dinilai mempunyai pengalaman kepemimpinan yang mumpuni untuk mengatur anggota-anggota Partai Golkar yang ada di DPR untuk mengisi sebagai ketua fraksi Partai Golkar di DPR. Dan berikut pernyataan dari Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Firman Subagio. Itu ada dua ya, satu Pak Rumkono dan Pak Aziz. Nah tentunya kalau kita bicara tentang Pak Rumkono, Pak Aziz ini semuanya adalah kader-kader yang memang sudah punya pengalaman. Namun tentunya ini pertimbangan politis lainnya itu dari Ketua Umum terpilih. Karena kemenangan Pak Setia Novanto ini kan merupakan kemenangan di mana Pak Ade Komarudin itu juga punya andil. Karena sebetulnya kan masih ada kesempatan lagi untuk putaran kedua.
mengenai posisi Ketua DPR Ade Komarudin ini, Setia Novanto dan juga Ade Komarudin beserta petinggi-petinggi Partai Golkar ini menyetujui bahwa Ade Komarudin akan tetap menjabat sebagai Ketua DPR periode 2014-2019. Keputusan ini diambil di saat pelaksanaan Munaslup di Bali pada pekan ini, karena memang Ade Komarudin ini akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dalam pemilihan Ketua Umum di ronde kedua, dan ini akhirnya Setia Novanto begitupun juga dengan Ade Komarudin dan petinggi-petinggi Partai Golkar lainnya ini menyetujui bahwa Ade Komarudin tetap menjabat sebagai Ketua DPR. Mengenai pemilihan Ketua fraksi ini akhirnya diserahkan kepada Setia Novanto untuk menentukan di antara dua nama ini siapa yang akan dipilih, dan nantinya Ketua fraksi ini akan menentukan siapa-siapa sajakah anggota DPR di fraksi Partai Golkar ini yang akan dirotasi di alat-alat kelengkapan dewan yang ada di DPR. Untuk sementara demikian, Robert, yang dapat disampaikan dari DPR. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Mila Amalia atas informasi Anda. Sejumlah partai politik yang tergabung dalam partai pendukung pemerintah menyambut kehadiran Golkar. Koalisi partai pendukung tidak khawatir dengan isu pembagian jatah kursi kabinet dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. Mohon duduk. Keputusan Partai Golkar mendukung pemerintahan Jokowi JK mengubah konstelasi peta politik di tanah air. Bahkan merapatnya Golkar dalam partai pendukung pemerintahan disinyalir mempengaruhi pembagian jatah kursi dalam kabinet kerja. Namun sejumlah partai pendukung pemerintah mengaku tidak terpengaruh dengan sikap politik Golkar yang akhirnya memilih mendukung pemerintahan Jokowi JK. Di sisi lain, disadari pula bahwa merombak kabinet sepenuhnya kewenangan Presiden. Terkait dengan reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi domain dan hak prerogatif Presiden. Kami mendukung Presiden untuk bila Presiden merasa perlu untuk mengambil pembantu-pembantunya dari segenap komponen masyarakat, putra-putri Indonesia terbaik, termasuk dari komponen unsur PAN dan Golkar. Ini tidak ada hubungannya dengan bertambah atau berkurangnya porsi kabinet dari fraksi-fraksi atau dari partai-partai pendukung Presiden, tidak ada hubungannya. Ya, kalau terancam nggak terancam belum jelas juga, ya kan? Apakah PAN juga dapat menteri itu kan belum jelas, ya. Karena itu hak prerogatif Presiden. Tetapi kalau mau lihat fakta sekarang, tentu kader Golkar udah banyak di pemerintahan, ya kan? Ada Pak Luhut, ya kan? Ada Pak JK, mungkin ada juga yang lain berafiliasi dari Golkar. Kita tidak merasa terancam itu, karena dulu ketika masuk ke dalam pemerintahan kan P3 yang kemudian menominasikan Pak Lukman dan diterima oleh Presiden, pada saat itu posisinya posisi diminta, bukan meminta. Kalau kemudian karena diminta dan apa yang sudah diberikan mau diminta kembali oleh Presiden, dan kita serahkan sebenarnya pada kebijakan Presiden. Bergabungnya Golkar dalam barisan koalisi partai pendukung pemerintah justru dinilai menguatkan kinerja pemerintah Joko Widodo Yusuf Kala. Tim Liputan, Metro TV. Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengkaji aturan diskresi atau kewenangan mengambil keputusan oleh Gubernur DKI Jakarta terkait dengan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyebut ia menggunakan hak diskresi dalam menentukan kontribusi pengembang dalam proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Agus Raharjo menilai sah-sah saja jika seorang kepala daerah menggunakan hak diskresinya. Namun ia menegaskan ada sejumlah tahapan dalam pengambilan keputusan diskresi. Definisi diskresi diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu keputusan yang ditetapkan pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemudian mencegah stagnasi di dalamnya. KPK akan mengkaji apakah Ahok telah menjalankan diskresi sesuai dengan peraturan yang ada dalam mengatur soal reklamasi Pantai Utara Jakarta. Jadi kita, kalau di tingkat pusat nggak ada peraturannya kan kita bisa membuat perda, bisa membuat pergub. Jangan kemudian kita kalau sebagai birokrat itu bertindak sesuatu tanpa ada acuan peraturan perundang-undangannya, itu kan nggak boleh. Berarti itu sah-sah dilakukan, Pak, nanti, dalam perjanjian preman ini, Pak. Loh, Ahok mengatakan ini adalah perjanjian preman. Iya, bukan kalau nggak ada peraturannya ya mungkin kita bertanya, ada tanda tanya besar dong. Kalau peraturan